Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang suka dipanggil Ibu Novi. Oke, kita akan mempelajari tentang breast cancer. Ya, ini menjadi penyakit yang banyak diderita oleh kaum hawa. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada laki-laki. Yuk, kita pelajari bersama. Kita pelajari tentang anatominya. Ini adalah breast, ini mamai. Jadi bagiannya ada nipple, kemudian sekitarnya ada areola. Di dalam nipple ini ada ductus lactoferus. Itu adalah saluran ASI. Ya, kemudian ada sinus lactoferus, serta di bagian dalamnya ada tubulus-tubulus, ada lobulus. Itu yang mengandung alveoli. Alveoli ini dari lobulus dan alveoli ini yang memproduksi ASI. Dari lobulus-lobulus ini diejeksikan, dikeluarkan nanti melalui sinusnya, melalui ductus, dan akhirnya lewat nipple bisa keluar ASI-nya. Seluruhnya ini disokong oleh jaringan adiposa. Kita belajar tentang kanker payudara. Jadi ini adalah salah satu kanker yang paling sering dialami oleh wanita saat ini. Walaupun demikian, ingat, laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Saya sendiri punya pengalaman mengkaji dua laki-laki dengan kanker payudara pada periode 2019. Ya, pernah mengkaji bagaimana mereka bisa terdiagnosis, bagaimana riwayat kesehatan mereka, apa saja yang mereka konsumsi, faktor-faktor risiko. Nah, nanti kita pelajari di sini ya. Tidak hanya wanita, tetapi laki-laki juga bisa terkena breast cancer. Ini breast cancer adalah keganasan pada jaringan payudara. Namanya saja breast, berarti keganasannya pada jaringan payudara yang bisa berasal dari ductusnya, salurannya maupun dari lobulusnya. Ya, kanker payudara ini merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia. Untuk data insiden kanker pada perempuan di Indonesia pada tahun 2018, estimasinya ini masih menduduki ranking pertama, ya, kalau dibandingkan dengan kanker serviks. Ini termasuk pada organ-organ wanita, ya. Kanker payudara sekitar 42 per 100 penduduk. Sedangkan kanker serviks 23 per 100 penduduk. Memang terbanyak pada wanita. Muncul 70%-nya pada usia lebih dari 50 tahun. Kanker payudara ini merupakan kanker dengan jumlah terbesar kedua setelah kanker paru dan bronkus. Ada dua kategori, yaitu masif, invasif, maksudnya masuk menyelusup ke dalam, dan non-invasif, jadi dia terlokalisir, dia tidak meta. Untuk kanker yang invasif, ini kanker payudara yang berkembang pada sel-sel pembentuk saluran. Ya, ini disebut ductal invasif. Pada jenis kanker ini dapat menyebar di luar payudara. Jadi ini bisa metastasis. Kemudian untuk jenis yang non-invasif, biasanya ditemukan melalui mamografi karena jarang menimbulkan benjolan. Mamografi termasuk USG, ya. Saya di channel YouTube saya Dwi Novitasari ada berbagai jenis pemeriksaan dan peran perawat. Nah, di situ salah satu jenis USG adalah mamografi. Jenis ini jarang menimbulkan benjolan
sehingga disebut juga sebagai prakanker. Jenis yang paling banyak adalah ductal carcinoma in situ. Jenis kanker payudara ini bersifat jinak, ditemukan pada saluran ductus. Serta in situ berarti maknanya belum menyebar. Kita kenali faktor risiko. Coba sambil menggali diri sendiri atau menggali orang tua. Satu, faktor risikonya adalah haid pertama pada usia di bawah 12 tahun. Nyaris mayoritas remaja sekarang ini dewasa precox, remaja precox. Jadi terlalu banyak rangsangan dari luar sehingga membuat mereka menstruasi lebih awal. Zaman saya, zaman orang tua saya, SMP kelas 3 baru menstruasi. Sekarang anak remaja, anak SD kelas 5 sudah menstruasi. Itu salah satu faktor risiko kanker payudara karena perkembangan hormonal. Yang kedua, wanita yang tidak menikah. 3. Wanita menikah tetapi tidak memiliki anak. 4. Melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun ke atas. 5. Tidak menyusui. Ibu-ibu yang karena dia bisa memproduksi ASI, tetapi karena egoismenya, karena gaya hidupnya dia tidak menyusui, bukan karena suatu penyakit ya. Nah, ini berisiko terjadi kanker payudara. Kemudian penggunaan kontrasepsi hormonal atau mendapat hormonal replace therapy untuk waktu yang cukup lama. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal, apa saja sih kontrasepsi hormonal? Di sini ada contohnya pil, suntik 1 bulan, 3 bulan, kemudian ada implan, susuk, ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Kalau itu digunakan secara berturut-turut selama 3 tahun, bahkan lebih, maka itu menjadi faktor risiko kuat terjadi kanker payudara maupun serviks. Jadi harus ada jeda. Jadi jeda, misal 2 tahun KB hormonal, jeda 1 tahun untuk pembersihan hormonalnya. Non hormonal, kontrasepsi non hormonal banyak. Nanti akan kalian pelajari di keperawatan maternitas. Yang berikutnya, menopause pada usia lebih dari 55 tahun. Everything ini tentang gangguan hormonal kalau kanker payudara dan serviks ya. Menopause normalnya mulai terjadi gejalanya klimakserium, premenopause itu 40 45 ya, tidak lebih dari 55 tahun. Kalau menopause-nya lebih dari usia tersebut, maka ini menjadi faktor risiko. Kemudian pernah operasi tumor jinak, mungkin ada FAM, ada fibroadenoma mammae, ya. Ada riwayat kanker dalam keluarga, kanker apapun, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Kemudian wanita dengan stres yang berat, stres semuanya memperburuk kondisi sistem imun. Kegagalan sistem imun kita lah yang menyebabkan adanya pertumbuhan kanker yang harusnya mereka serang, itu sel kanker yang tumbuh, harusnya mereka serang, mereka matikan, tetapi mereka malah tidak mengenali. Kenapa tidak kenal? Karena stres. Ya, baik stres fisik maupun stres secara psikologis. Berikutnya ada konsumsi lemak dan alkohol yang berlebihan, serta perokok, baik itu aktif maupun pasif. Untuk penyebabnya, gen spesifik yang dikaitkan dengan sekitar 5% dari seluruh kasus kanker payudara disebut gen BRCA1 dan BRCA2. Ini menegaskan bahwa penyakit ini dapat diturunkan dari ibu atau dari ayah seseorang. Ya, ini dengan pemeriksaan lab darah bisa
BRCA1 dan BRCA2 ya. Mereka yang mewakili salah satu gen ini memiliki peluang 80% untuk terkena kanker payudara. Jadi ada protein yang dihasilkan dari gen tersebut. Protein itulah yang terdeteksi di plasma darah penderita breast cancer. Oke, kita cermati pertanyaan berikut. Ini adalah indikasi screening tentang faktor risiko dan tanda gejala breast cancer. Apakah Anda memiliki riwayat tumor payudara sebelumnya? Yes or no? Catat. Ya, screening diri kita sendiri. Apakah Anda memiliki keluarga dengan riwayat kanker? Yes or no? Apakah Anda sedang atau pernah menggunakan kontrasepsi hormonal? Saya harap kalau mahasiswa reguler belum menikah tidak ada yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Yes? Agree? Apakah Anda mengalami haid pertama menarche ya pada usia yang muda? Tadi kurang dari 12 tahun. Yes or no? Apakah Anda mengalami menopause terlambat? Lebih dari 55 tahun. Kalau ini mahasiswa ahli jenjang, cek usianya sekarang berapa. Kalau reguler berarti belum menopause semua ya. Apakah Anda belum pernah melahirkan? Apakah Anda jarang makan sayur dan buah-buahan? Apakah cek, lihat di kaca, posisi salah satu payudara lebih rendah daripada lainnya? Apakah ada ruam, ya kemerahan atau kerak, kehitaman di sekitar puting atau payudara? Ini bukan bagian areola. Kalau areola wajar, ya. Ada ruam yang abnormal. Apakah terlihat pembengkakan atau kemerahan di sekitar kulit payudara? Nah, ini sudah ke tanda gejala ya. Apakah ada tadi posisi salah satu payudara lebih rendah, lebih tinggi? Kemudian apakah ada ruam yang abnormal? Apakah ada terlihat pembengkakan, kemerahan? Ya. Apakah bahkan terlihat ada benjolan di payudara? Bisa, tadi tentang benjolan bisa diinspeksi maupun bisa dipalpasi, bisa diraba. Berikutnya, apakah keluar cairan yang bukan ASIK? Bisa berwarna bening bahkan atau berwarna kemerahan. Ya, dipencet di area areolanya. Saat mandi dipencet, dilihat. Apakah ada keluaran cairan yang abnormal? Berikutnya, apakah ada perubahan di payudara atau puting yang tertarik ke dalam kulit? Bedakan, ini bisa ditanya ke ibunya. Bedakan putingnya kecil dengan puting yang tertarik. Ya, puting kecil itu bukan puting yang tertarik. Jadi yang tadinya misal 1 cm kok blesep, nah itu disebut puting yang tertarik. Berikutnya, apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening di ketiak? Apakah terdapat perubahan cekung atau warna pada payudara? Nah, tadi setelah kita screening, pelajari poin-poin gejala breast cancer. Apa tadi yang sudah kita pelajari? 1. Apakah terasa ada benjolan? Bisa tidak disertai nyeri. Ada nyeri, malah itu warning ya. Ada alarm tubuh. Ini ada benjolan, nyeri. Nah, itu malah lebih baik. Hati-hati udah ada benjolan, tidak ada nyeri. Ya. Next. Ada perubahan tekstur kulit payudara. Kulit payudaranya mengeras dengan permukaan seperti kulit jeruk. Jadi kalau kulit jeruk diingat gimana? Pori-porinya terlihat ya. Pori-porinya seperti tusukan-tusukan jarum.
Nah, harusnya kan payudara kulitnya halus. Ketika ada port the orange namanya, tampilan kulit jeruk, itu salah satu tanda gejala breast cancer. Yang ketiga, perhatikan juga apakah terdapat luka pada payudara yang tidak sembuh-sembuh. Bagaimana dengan cairan dari puting? Ada kemerahan, ada bening, ada ASI. Bahkan ASI, tetapi tidak pada fase menyusui. Ya, ibu tersebut tidak punya anak, tapi kok mengeluarkan ASI? Something wrong. Sesuatu yang salah. Anaknya sudah besar, kok sekarang keluar ASI? Sesuatu yang salah. Ya. Berikutnya, terdapat cekungan atau tarikan di kulit payudara. Kalau ada cekukan, tarikan, biasanya nomor 2 juga terkait. Biasanya ada mengeras dengan permukaan seperti kulit jeruk. Nah, tanda gejala breast cancer bisa dideteksi sendiri dengan melakukan sadari, periksa payudara sendiri, ya, singkatannya sadari. Untuk tanda gejalanya bisa massa berbatu keras di payudara terkait dengan pertumbuhan seluler sel kansernya, perubahan simetri, asimetri payudara, kemudian penebalan kulit, port the orange, kulit bersisik di sekitar puting, atau perubahan pada puting, edema, ulcerasi terkait dengan infiltrasi, penyebaran sel tumor ke jaringan di sekitarnya. Tanda dan gejala dari breast cancer ada area yang lebih hangat, panas, warna merah muda. Ini karena ada peradangan dan infiltrasi jaringan sekitarnya. Kemudian discharge atau luaran yang tidak biasa. Ini mengindikasikan tumor infiltrasi ke sistem duktal. Kemudian bisa nyeri terkait dengan perkembangan tumor dan tekanan ke sekitarnya, hiperkalsemia atau fraktur patologis karena ada meta ke tulang. Untuk klasifikasi bisa berdasarkan jaringan asal dan lokasi lesi. Ada, kalau berdasar jaringan asal dan lokasi, itu ada kanker lobular, intraduktal, dan inflammatory cancer. Kanker lobular dari namanya berarti berkembang di lobus. Kemudian kalau intraduktal ini adalah bentuk yang paling umum, berkembang di saluran ductus. Kemudian ini kurang dari 1% kanker payudara berasal dari jaringan ikat. Untuk yang inflammatory cancer ini jarang ditemukan, tumbuh dengan cepat, menyebabkan kulit di atasnya menjadi edema, meradang, dan terjadi indurasi. Untuk klasifikasi, apakah itu invasif dan non-invasif? Jadi ada 2, di awal juga disampaikan. Ada tumor invasif dan tumor non-invasif. Tumor invasif, 90% dari kanker payudara itu adalah tumor invasif. Berkembang di dinding saluran dan jaringan payudara lainnya. Tadi bisa di ductus, bisa di lobulus. Untuk tumor non-invasif, tingkat pertumbuhannya variasi, benjolan bisa membutuhkan waktu 8 tahun untuk bisa diraba. Bisa di-screening dengan mamografi yang lebih sensitif daripada palpasi. Bagaimana cara deteksi dini breast cancer? Bisa dilakukan dengan sadari dan sadanis. Jadi sadanis adalah pemeriksaan payudara secara klinis. Ini bertujuan untuk menentukan
menemukan benjolan dan tanda-tanda lain di payudara sedini mungkin, ya. Jadi agar diketahui dengan cepat dan agar dilakukan tindakan secepatnya. Sekecil apapun benjolan yang ditemukan, agar segera mengonsultasikan ke fasilitas, ke petugas kesehatan. Bisa dimulai dari puskesmas, ya. Bagaimana cara melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri? Anda perawat nanti bisa mengedukasi pasien, ya, untuk melakukan sadari. Nah, kita pelajari bagaimana melakukan sadari. Setiap hari ke-7 sampai ke-10 pasca hari pertama menstruasi. Itu berarti sedang bersih dari pengaruh hormonal. Ya, jadi hari keberapa? Hari ke-7 dan sampai ke-10. Sejak dimulainya pertama kali haid. Haid hari Senin, berarti bisa dimulai waktu terbaiknya untuk melakukan sadari adalah hari Ahad sampai hari Rabu. Pertama, amati dengan teliti payudara di depan cermin. Ya, jadi buka bajunya, kemudian angkat kedua tangan ke atas. Amati, observasi, apakah ada benjolan perubahan bentuk di kulit, di puting, dan di payudara secara keseluruhan. Amati dengan teliti, ya, karena kita sendiri, pasien sendiri yang mengenal lekuk tubuh sendiri. Kemudian rapatkan telapak tangan, ya, peluk perutnya sendiri. Rapatkan telapak tangan dengan kuat sehingga payudara menonjol ke depan dan amati kembali apakah ada benjolan, ada kulit yang mengerut seperti kulit jeruk tadi, apakah ada lesung, apakah puting susunya menjadi lebih tertarik, apakah nipelnya menjadi lebih tertarik. Kemudian pencet dan urut perlahan-lahan daerah di sekitar areola, ya. Amati apakah ada keluaran cairan yang abnormal. Bisa putih, kekuningan, bahkan bercampur darah seperti nanah. Yang keempat, posisi berbaring. Ya, letakkan bantal di belakang punggung. Dengan tangan yang di atas, ya, yang di bawah sebagai bantal, kemudian yang di atas memeriksa. Secara searah jarum jam, memutar, bisa sirkuler. Rabalah dengan ujung jari 3 jari tengah, ya, dari telunjuk sampai jari manis. Lakukan gerakan sirkuler. Lembut tetapi mantap. Cari apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian lakukan sisi sebelahnya. Beri perhatian yang khusus pada bagian yang ditandai merah. Ini adalah disebut kalau payudara dibagi 4, ada berarti disebut kuadran. Kita bagi ada kuadran atas dan kuadran bawah, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bagian dalam dan bagian luar, ketemulah 4 kuadran. Ya, yang paling sering terjadi lokasinya adalah di kuadran luar atas, yang di dekat dengan aksila, dengan ketiak. Itu adalah lokasi paling sering. Jadi beri perhatian khusus, inspeksi dan palpasi di daerah kuadran luar atas. Nih ya, lokasi tersering adalah sekitar setengah dari semua kanker payudara berkembang di kuadran luar atas. Di mana saja tempat deteksi dini secara klinis? Sadanis
Bisa di puskesmas, fasilitas kesehatan yang memiliki petugas kompeten yang terampil dengan sarana dan prasarana. Bisa bidan, bisa puskesmas, bisa pustu, dan naik terus ya sampai ke rumah sakit. Tujuan dari Sadanis pemeriksaan payudara secara klinis adalah menemukan deteksi dini kelainan atau benjolan pada payudara. Ini mudah dilakukan, pemeriksaan sederhana, hasilnya cepat, ya, tidak memerlukan sarana lab. Kemudian pemeriksaan yang benar dan teratur ini akan menguntungkan karena bisa mendeteksi kanker pada stadium awal, yaitu pada stadium 1 dan 2 bahkan hingga mencapai 68%. Kita belajar tentang stase dari breast cancer. Ada stase 0, 1, 2, kemudian 3A, 3B, dan 4. Stase 2 juga ada 2A, 2B ya. Tergantung referensi. Jadi stase 0 itu karsinoma in situ dan bersifat tidak masif. Diameternya 1 cm. Masih terlokalisir in situ. Ya, dia tidak keluar dari jaringan ikatnya. Kemudian tadi diameternya sekitar 1 cm. Stase 1 ini diameter tidak lebih dari 2 cm. Tidak ada metastasis di nodus limfe terdekat. Stase 2, diameter 2 sampai 5 cm. Kalau 2A berarti 2 sampai 3 cm, lebih dari 3 berarti 3 sampai 5 cm itu 2B. Kalau di sini hanya stase 2, 2 sampai 5 cm. Kemudian ada metastase, ada bukti sel ganas di nodus limfe aksila. Jadi itu nodus limfe yang terdekatnya. Kemudian kalau stase 3A, kansernya, tumornya, benjolannya itu sudah lebih dari 5 cm, ditemukan sel ganas di nodus limfe yang jauh. Kemudian stase 3B, dia sudah menyebar dan ada tanda klinis di kulit. Ya, bisa tadi poche d'orange, kulit jeruk, berkeriput, ya, menjadi ras, ada perubahan warna. Bisa juga ditemukan sampai ke dinding dada, terlibat nodus limfe yang jauh, jelas sudah ada bukti sel kansernya. Dia sudah invasif, sudah menyebar. Ya, bisa menyebar kalau itu misal kanker duktus, berarti dia menyebar di luar duktus. Bahkan terkadang sampai ke jaringan ikatnya sudah invasif ke sana. Untuk stase 4 berarti sudah menyebar di seluruh payudara, aksila, dan juga nodus yang lainnya. Ini bisa ditemukan sel ganas di organ-organ lain. Nodus supraklavikular, di tulang, di hepar, di paru, dan otak. Itu adalah meta paling banyak pada breast cancer. Ya, metastasisnya breast cancer dapat bermetastasis via limfogen melalui sistem limfatik dan pembuluh darah atau hematogen. Tersering adalah ke jantung, paru, payudara sisi sebelahnya, kemudian di hepar, tulang, dan otak. Bagaimana kanker bisa bermetastasis? Jadi,
Kita mulai dari paling pojok kanan sebelah kiri. Sel kanker dia akan mengekskresikan enzim dan faktor untuk mobilitas. Ini akan menyebabkan kerusakan dari membran basement di dinding pembuluh darah. Ketika ada kerusakan membran basement dinding pembuluh darah, maka sel kanker itu bisa memasuki pembuluh darah. Jadi di mamai itu banyak pembuluh kapiler. Ketika sel kankernya dia mensekresi enzim-enzim dan faktor-faktor yang merusak basement membran dari pembuluh darah, ya, ketika sudah rusak maka sel-sel tersebut akan masuk ke pembuluh darah, ke kapiler. Dia akan move out. Ya, dia akan mengikuti aliran darah, bisa berjalan di sepanjang pembuluh darah. Ya. Kemudian enzim dari sel-sel yang sudah masuk itu akan terus disekresi, ya, selnya menjadi rusak, sel wall-nya, jadi jaringan ikatnya menjadi rusak. Bisa terbentuk berikutnya yang jalur kedua, bisa terbentuk jaringan baru di sepanjang pembuluh darah. Ada sekresi dari sel-sel tumor itu menyebabkan chemical attraction, menyebabkan pertumbuhan yang lebih, sehingga dia target pada sisi-sisi tertentu. Contoh tadi ya, diingat, meta sel kanker breast cancer itu ke tulang, otak, liver, ya, jantung. Nah, ke situ ada chemical attraction. Kemudian sel targetnya akan tumbuh di sel kanker akan tumbuh di sel target yang baru. Terjadilah pertumbuhan metastasis di sel yang baru, dia akan berkembang via metastasis. Ya, ternyata dia nyaman dengan tulang, ya, tadi karena chemical attraction. Ya sudah, dia akan tumbuh di situ. Itu cara bagaimana breast cancer bisa metastasis. Untuk tes diagnostiknya, kita PF pada payudara dan kelenjar limfe dipalpasi. Misalnya dokter umum, dokter bedah umum maksudnya. Dokter bedah umum dia akan spesifik, oh ini benjolan payudara. Anda harus menginap, diangkat, wajar. Ya, beliau sudah terlatih walaupun hanya dengan palpasi. Kalau kurang yakin, bisa dengan mamografi atau bisa dengan biopsi needle. Ya, dengan needle biopsi anestesi lokal. Ini untuk menentukan jenis selnya. Bisa juga USG untuk mengkategorikan ini tumor yang solid atau dengan yang banyak cairannya. Bisa dengan USG. Berikutnya bisa scan tulang, bone scan, dan body CT scan. Ini untuk mencari metastasis. Scan tulang bisa diawali dulu dengan rongsen dulu. Rongsen tulang dibaca apakah ada penipisan tulang tertentu, misalkan penipisan di humerus. Ya, bisa dipastikan ini curiga metastasis ke tulang, maka lakukan scan tulang. Dengan penyuntikan radioaktif dimasukkan ke ruang untuk foto, ya. Body CT scan juga demikian. Masukkan dulu zat radioaktifnya, tunggu sekitar 2 jam. Kalau bone scan, kalau saya tidak salah ingat, ya, jadi setelah 2 jam baru difoto. Itu sudah terabsorpsi ke sel tulangnya. Bisa juga untuk fungsi hepar, karena mengingat meta breast cancer juga sering ke hepar, cek enzim alkalin fosfatase apakah tinggi atau tidak di plasma. Bisa biopsi, bisa pemeriksaan fungsi hepar yang lain. Apakah ada metastase ke hepar atau tidak. Perlu dicek ER/PR. Ini dari sediaan lumpektomi ya. Jadi oleh Departemen Patologi Anatomi, benjolan payudara itu akan disimpan.
untuk pemeriksaan-pemeriksaan lanjutannya. Jadi dokter bisa meresepkan pemeriksaan ERPR, estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Ini sebagai dasar terapi. Apakah pasiennya membutuhkan obat-obatan yang sensitif untuk mengendalikan hormon estrogen dan progesteron tersebut, menjaga supaya tidak relaps kembali. Tes screening sangat dianjurkan. Mamogram ini bisa dilakukan setiap tahun ketika usia sudah 40 tahun ke atas. PF payudara, palpasi ke dokter bedah umum, ya, lakukan setiap tahun ketika usia mulai 40 tahun ke atas atau setiap 3 tahun sekali pada usia 20 sampai 39 tahun. Be aware terutama pada kita yang memiliki garis keturunan kanker di riwayat keluarga, apapun jenis kanker. Kemudian kalau sadari PF sendiri, ya, pemeriksaan fisik sendiri, sadari, lakukan setiap bulan sejak umur 20 tahun ke atas. Kalau kita menemukan sesuatu yang janggal dari sadari, itu baru ke dokter bedah umum. Pastikan sadanisnya. Bagaimana sadanis? Bisa mamografi. Ini teknik pemindaian gambar dengan USG. Bisa menggunakan sinar rongsen dengan dosis yang rendah untuk mendiagnosis kanker payudara. Bagaimanakah pencegahan penyakit kanker payudara? Ya, beberapa studi ini menyebutkan bahwa kanker payudara erat kaitannya dengan faktor hormonal tadi, ya, serta genetik. Jadi, perilaku hidup sehat. Hindari asap rokok, karena tadi asap rokok juga baik perokok pasif maupun aktif semuanya berisiko menjadi kanker payudara. Kalau versi dari Depkes RI, ingat, penyakit itu bisa dicegah dengan cerdik. Ya, penyakit apapun. Jembatan keledainya cerdik. C, cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik dan olahraga, ini atau olahraga. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat cukup. K-nya kelola stres. Ya. Oke, sekarang kita cara merawat pasien dengan breast cancer. Pasien perlu berkunjung rutin ke klinik terlebih saat sedang melakukan pengobatan. Jadi ada pemeriksaan, nanti ada pemeriksaan ER dan PR. ER adalah estrogen reseptor, PR adalah progesteron reseptor. Apabila pasiennya ER-PR-nya positif, maka dia rutin harus mengkonsumsi obat-obatan. So, kankernya bisa dikendalikan dengan obat-obatan tersebut supaya tidak relaps, tidak tumbuh kembali. Kalau pasien dengan ER dan PR negatif, ini sejujurnya dokternya itu sedikit sedih. Karena kelanjutan pengobatannya secara oral tidak ada. Tidak ngefek. Diberikan obat-obatan tidak akan berefek pada pasien dengan ER-PR positif. Jadi kendalikan dengan gaya hidup yang sehat. Ya, tidak dengan obat-obatan. Tadi ya, kunjungan rutin ke klinik. Jangan mengangkat beban berat pada lengan yang terpengaruh terlebih setelah operasi. Olahraga sederhana, jalan kaki 30 menit, jogging, bersepeda 30 menit, ya. Itu juga untuk menurunkan stres. Makanan apa saja yang direkomendasikan bagi survivor cancer? Karbohidrat, ya, membutuhkan lebih banyak kalori untuk pemulihan jaringan dan peningkatan daya tahan tubuh, terlebih pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Kemudian protein, mampu menyembuhkan jaringan dan mencegah infeksi setelah menjalani kemo.
serat yang tinggi untuk membantu pencernaan, vitamin dan mineral jelas, ya. Ini untuk metabolisme tubuh. Air juga sangat penting diperlukan. Kiat pola makan saat menjalani pengobatan kemoterapi, efeknya mual. Iya, ya, efeknya mual dan itu psikosomatis. Kalau saya mengkaji pasien dengan kemoterapi, jadi ada seorang ibu yang dia psikosomatis mualnya itu kalau sudah tahu jadwal kemo. Misal jadwal kemo masih Rabu depan, ya, dikabarinya hari Jumat, maka mulai dari Jumat sampai Rabu dia mual muntah. Tapi begitu ketemu dokternya, obat kemonya masuk, berhenti mual muntahnya. Juga ada yang memang fisik, ya. Kalau secara fisik, efek obat kemo ini reaksinya akan terasa pada hari ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai 2 minggu terkadang, ya, pasca pengobatan kemo. Jadi misal kemonya hari Senin, maka reaksi berat itu akan timbul mulai hari Rabu, Kamis, Jumat sampai 2 minggu. Ada yang bisa sampai 2 minggu, ada yang 10 hari juga sembuh. Ya, jadi lakukan intake makanannya itu yang sering dengan porsi yang sedikit untuk mengatasi mual dan muntahnya. Tetap perbanyak antioksidan yang tinggi dari buah-buahan dan sayuran yang berwarna. Jangan malas menerapkan pola hidup yang sehat untuk menurunkan risiko terkena kanker dan untuk menurunkan relapse. Olahraga rutin, ya, 30 menit akan efektif. Per minggu dianjurkan 3 kali. Bagaimana pengobatan pasien kanker? 1, bisa pembedahan. Urutannya tergantung stase, ya, dan tergantung kondisi klinis pasien saat pengobatan. Ya, jadi tidak selalu urut operasi dulu, tidak. Operasi bisa breast cancer pertama bisa lumpektomi. Ini untuk biopsi apakah pasiennya kanker ganas atau tidak. Kalau pasiennya kanker ganas, maka akan dilanjutkan sebaiknya dengan mastektomi. Ada beragam jenis operasi mastektomi. Pengangkatan jaringan payudara. Untuk jenis operasinya bisa dengan lumpektomi. Ini awalan untuk mendiagnosis setelah lumpektomi apakah memang betul ada sel kanker yang ganas atau hanya tumor jinak saja. Indikasinya lumpektomi ini untuk lesi yang kecil dengan batas yang tegas. Insisi sayatannya pun kecil, paling 3-4 cm. Ini untuk mengambil lesi tumor, berikut sedikit jaringan sekitarnya. Kemungkinan juga bisa ambil nodus limfa terdekat. Berikutnya, pasien bisa dianjurkan untuk radiasi. Berikutnya, mastektomi. Ada parsial mastektomi. Ini tumor diambil, berikut banyak jaringan normal lainnya di kulit, otot, nodus limfanya. Selanjutnya, pasien bisa dianjurkan untuk radiasi dan juga kemoterapi. Ada total mastektomi. Mengambil seluruh jaringan payudara. Digunakan apabila setelah lumpektomi sel kanker terbukti ada tanpa keterlibatan nodus limfa. Kemungkinan kemoterapi dan radiasi diperlukan setelahnya. Yang sekarang happening, yang sekarang banyak diminati oleh dokter bedah onkologi adalah modified radical mastektomi. Ini mengambil seluruh jaringan payudara, nodus limfa, juga otot dada yang melingkupi kelenjar mamai. Jika dalam pemeriksaan lanjutannya ada sel kanker di nodus limfa, maka akan dilanjutkan kemoterapi dan radiasi. Ada kemoterapi, ya. Pasiennya duduk berbaring dengan infus di tangan, ya. Obatnya sudah sekarang dioplos dari depo farmasi.
Kalau dulu kita yang mengoplos ya, maka kita berisiko terkena radiasi. Kalau sekarang protapnya pengoplosan obat kemo dilakukan di depo farmasi. Perawat memberikannya. Administrasi obatnya memberikan obatnya. Oke, jadi kemoterapi itu obatnya dimasukkan via infus. Pasiennya di loading cairan dulu, kemudian nanti obatnya dimasukkan. Ya, bisa kemoterapi dosis yang sehari pulang, ada juga yang harus menginap, tergantung stase dari kansernya. Ada yang bisa masuk jam 8 pagi, jam 2 atau jam 12 pulang. Ada juga yang tadi harus menginap dulu. Obat-obatan kemoterapi itu adalah obat sitotoksik, jadi dia membunuh sel kanker. Dia mengenali sel kanker dengan mencari sel yang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi target obat sitotoksik adalah sel yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Ini biasanya merupakan kombinasi beberapa obat. Umumnya menggunakan siklopospamid, ya, kemudian bisa dikombinasi dengan doxorubicin, kemudian fluorouracil juga bisa. Dari pengenalan obat kemoterapi pada sel yang memiliki pertumbuhan yang cepat, ya, ada efek sampingnya. Karena sel-sel kita yang normal pun ada yang pertumbuhannya cepat. Padahal ini sel normal. Ayo kita pelajari apa efek samping dari kemoterapi. Efek samping dari kemoterapi ada anemia, leukopenia, trombositopenia. Ini adalah sel-sel darah. Ya, sel darah merah, anemia efeknya, sel darah putih yang turun, leukopenia, kemudian keping darah, trombosit yang turun, jadinya trombositopenia. Ini adalah sel normal kita yang mempunyai masa hidup tertentu ketika ada fase dia proliferasi, dia tumbuh bersama karena ada periode kematian. Contoh, sel darah merah itu bisa kita pakai selama 3 bulan. Ketika pas saat pertumbuhan sel darah merah, pasca kematian sel darah merah yang kemarin, sudah kita pakai 3 bulan, kok pas dengan obat kemoterapi diberikan, maka ini bisa menimbulkan efek anemia. Juga dengan sel darah putihnya, leukopenia, dan trombositopenia. Paham ya analogi saya? Jadi dianggap sel darah ini tumbuhnya cepat, seperti sel kanker. Padahal mereka normal tumbuh seperti itu. Juga ada mual dan muntah, karena ingat kulit dan mukosa juga pertumbuhannya setiap hari. Jadi ini dianggap sebagai sel target juga. Timbullah mual dan muntah. Rambut itu juga tumbuh setiap hari. Kuku, kulit itu tumbuh setiap hari. Maka timbul alopecia. Rambutnya rontok. Karena sel rambut juga dianggap sebagai sel target oleh obat kemoterapi. Ada dermatitis, ada sklerosis, nekrosis kutaneus, ya. Ini ya di sel endotel pembuluh darah dan sel kulit. Juga nyeri karena efek dari mual muntah juga bisa. Ya, alopecia, apakah ada yang tidak rontok? Ada, tapi itu sangat kondisional. Ya, saya pernah menjumpai pasien yang tidak rontok. Bagaimana tipsnya? Nggak ada tipsnya. Ini orang-orang pilihan saja rambutnya nggak rontok. Padahal beliau lansia dengan relaps, ya, kanker yang kedua. Pertama dia kanker payudara, malah ada metastasis ke tulang. Sekarang di kemoterapi dia tidak rontok. Padahal orang muda rontok. Kemudian satu lagi, ini belum ada di sini. Kuku
kukunya akan menghitam, kulitnya menghitam. Ya, karena efek kulit dan kuku terkena efek samping kemoterapi. Kukunya seluruhnya hitam. Ya, dan kaki, kulitnya, wajahnya, tangannya, kakinya hitam semua. Kemudian terapi radiasi. Ya, jadi kita ditembak sinar radiasi tetap dengan dosis terapeutik. Ya, tergantung dosis dari radiolognya, jadi dari dokter radiolognya. Apakah pasien tersebut butuh 24 kali tembakan, 30 kali tembakan, 32 kali tembakan, ya, lakukan setiap hari. Nanti akan diberikan kartu dengan jadwalnya, ya, hari Senin sampai hari Jumat dilakukan pada jam sekian. Ya, begitu. Pasiennya tidur di ruangan yang anti radiasi sehingga tidak ada kebocoran radiasi untuk orang sekitar. Pasien tidur bisa, ya, kalau di ruang radiasi bisa segala macam kanker, ya. Nah, kalau pasien dengan breast cancer biasanya tidur, nanti platnya akan naik turun sendiri, diatur dengan robotik gitu, ya, tidak ada petugas di dalam, jadi kita sendiri di dalam. Sinarnya kelihatan nggak? Tidak. Ya, durasinya bisa 10-15 menit dengan berbagai posisi platnya. Efek sampingnya apa? Setelah pada minggu-minggu terakhir, minggu keempat, yaitu setelah 20 kalian dosis tembak, bisa muncul luka bakar. Tapi jangan khawatir, bisa diolesi obat, minta dokternya. Terapi radiasi ini gunanya untuk menghancurkan sel-sel yang kecil di stase awal tumor tanpa metastasis jauh, bisa digunakan radiasi. Juga untuk mencegah pertumbuhan kembali. Ada terapi radiasi yang dilakukan sebelum operasi, terapi radiasi preoperasi. Ini fungsinya untuk melokalisir tumor agar dapat dioperasi dengan baik. Jadi sekitarnya steril dari sel kanker. Sel kanker itu kan ya seperti kanker, dia punya kaki yang banyak. Maka dengan terapi radiasi ini harapannya terlokalisir. Jadi hanya inti kanker yang benjol itu, kakinya sudah mati dengan radiasi. Terutama untuk terapi radiasi preoperasi ini dilakukan pada inflammatory breast cancer. Serta ada hormon terapi dengan obat oral, ya. Ini digunakan pada wanita dengan ER dan PR-nya positif setelah dilakukan pemeriksaan untuk menurunkan kadar estrogen dan progesteron. Ya, diduga rendahnya kadar estrogen dan progesteron akan menyehatkan sel kanker. Obat-obatannya terapi anti-estrogen contohnya adalah Nolvadex, ada Evista, ini untuk wanita yang memiliki risiko tinggi kanker payudara. Obat lainnya seperti anti-androgen, ya, ada Citadren, ada Halotestin dan Megasi. So, bagaimana pendapatnya dengan herbal untuk kanker? Saya tegaskan, herbal itu suportif. Tetap lakukan algoritma pengobatan medis untuk kanker. Banyak yang tadinya baru ketahuan stadium 2, 2A, 2B, pasca lumpektomi. Saya nggak mau kemoterapi, dok. Saya pilih herbal. 2 tahun dia melakukan pengobatan herbal, kembali sudah dengan meta. Kembali sudah dengan stadium 4. Ya, jadi ini bukan penyakit yang main-main, kanker. Lakukan protokol medis, algoritma medis. Operasi kah? Kemoterapi?
radiasi, percayakan saja. Ya, jadi herbalnya itu suportif. Contohnya, saat kemo biar nggak mual, saya minum jamu ini, nggak apa-apa, sederhana. Ya, saya minum ekstrak-ekstrak manggis, ya, mangostin untuk meningkatkan antioksidan. Silahkan, suportif, bukan sebagai pengobatan utama. Ini pengobatan herbal merupakan salah satu pengobatan alternatif yang banyak digunakan oleh warrior dan survivor. Katanya ini obat alami, tidak efek samping, ya. Tetapi apakah itu benar? No, saya anjurkan tidak, karena dosisnya setiap kali intake tidak sama, sehingga efek terapeutiknya tidak akan sama seperti pengobatan medis. Pada dasarnya, pengobatan herbal ini menggunakan tumbuhan, tujuannya mengendalikan kemampuan tubuh untuk proteksi, regulasi, penyembuhan diri. Tapi, obat herbal mempunyai efek samping yang serius. Ya, bisa juga menurunkan efektivitas obat kemoterapi serta meningkatkan risiko perdarahan pasca pembedahan. Jadi, hati-hati. Mungkin demikian saja dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Jangan lupa subscribe. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.